Puji Tuhan, kita kumpul kembali bersama untuk pesta perjamuan di dalam rumah Tuhan. Dan saya berdoa, saya berharap semua saudara siap untuk makan besar pada hari ini. Amin. Haleluya. Pastikan kau datang dengan kelaparan, kehausan akan Tuhan sehingga engkau akan dipuaskan oleh Tuhan. Hari ini kita mau, atau menu kita adalah tentang Injil vs Taurat. Injil versus Taurat. Saya mau melanjutkan apa yang telah saya bicarakan pada minggu yang lalu, dan hari ini secara khusus saya akan bahas tentang Injil versus Taurat. Injil melawan Taurat. Loh Pak, kok judulnya Injil versus Taurat? Apakah Injil bertentangan dengan Taurat? Sekarang iya. Galatia pasal 1 ayat 6 sampai 9, kita baca bersama-sama ayatnya. Galatia pasal 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-9, saya mulai dari sini. Galatia pasal 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Galatia pasal 1 ayat 6 sampai ayat 9, baca sama-sama. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Perhatikan baik-baik, garis bawahi kata Injil lain. Jadi rupanya ada Injil lain selain Injil yang ori, saudara-saudara. Injil KW itu. Dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Jadi ada Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Lanjut, hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Jadi Injil lain yang sebenarnya bukan Injil itu bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan Injil kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Rasul Paulus dengan tegas berkata, kalau kami atau bahkan seorang malaikat yang dari sorga langsung memberitakan Injil yang lain itu, terkutuklah dia. Ayat 9, seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Sampai 2 kali, saudara. Rasul Paulus berkata, kalau kami atau bahkan ada malaikat yang turun dari sorga, yang ngaku-ngaku malaikat yang turun dari sorga, tapi dia memberitakan Injil yang lain daripada yang telah kami beritakan, terkutuklah dia. Lalu dia ulangi sekali lagi, seperti yang telah aku katakan dulu. Jadi dulu dia pernah berkata, saudara, dan sekarang dia berkata, dia ulangi 2 kali. Kalau ada orang yang memberitakan Injil yang lain yang sebetulnya bukan Injil, terkutuklah dia. Kenapa Rasul Paulus sampai mengulang kata terkutuklah dia? Ini menunjukkan sang Rasul sudah ada dalam kondisi yang sangat gregetan, saudara. Betul? Ini gregetan dia, saudara-saudara. Kalau saudara ada pada posisi Rasul Paulus, di mana dia mengenal Injil yang asli dan dia mendengar orang lain memberitakan Injil yang lain yang beda dengan apa yang dia beritakan, dia jadi marah dalam rohnya, dia jadi gregetan dalam rohnya, makanya dia sampai berkata terkutuklah dia. Kalau saudara baca 13 surat kiriman Rasul Paulus kepada 13, maksud saya kepada gereja-gereja, ya saudara, di Korintus, di Efesus, di Filipi, di Galatia dan sebagainya, jarang-jarang Rasul Paulus bisa kayak gini, saudara. Jarang-jarang Rasul Paulus sampai bisa berkata terkutuklah dia. Kalau dia sudah bisa berkata terkutuklah dia, berarti ini sangat serius. Makanya dia berkata, kalau ada seorang pun, nggak peduli siapa dia, bahkan kalau kami memberitakan Injil yang lain, bahkan kalaupun malaikat di sorga, malaikat yang turun dari sorga memberitakan Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi ada Injil yang lain yang diberitakan oleh hamba Tuhan yang lain, saudara-saudara,
yang Rasul Paulus berkata, jangan terima Injil yang lain itu. Mereka yang memberitakan, biar mereka terkutuklah mereka, kata Rasul Paulus. Nah, pertanyaan sekarang, saudara-saudara, apakah yang dimaksud oleh Rasul Paulus Injil yang lain, yang sebetulnya bukan Injil? Dengan kata yang langsung kita bisa menyebut ini adalah Injil yang palsu, karena sebetulnya bukan Injil. Mirip Injil, tapi bukan Injil. Mungkin kemasannya Injil, tapi isinya bukan Injil. Sepertinya Injil menyebut nama Yesus, tapi bukan Injil. Sepertinya Injil, tapi ada tambahan-tambahan tertentu. Itu namanya Injil yang lain, Injil palsu, yang sebetulnya bukan Injil, saudara-saudara. Jadi apa yang dimaksud oleh Rasul Paulus Injil yang lain di sini? Sebetulnya ada banyak Injil yang lain, tetapi dalam konteks ini, apakah yang dimaksud oleh Rasul Paulus sebagai Injil yang lain itu yang sebetulnya bukan Injil? Galatia pasal 2 ayat 16. Galatia pasal 2 ayat 16. Hari ini kita akan banyak baca dari surat Galatia. Galatia pasal 2 ayat yang ke-16. Semua sudah di situ? Baca. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebentar, stop sebentar. Tolong pahami, resapi kalimatnya dengan betul. Saya ulangi, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Apakah saudara tahu itu? Apakah ada amin untuk itu? Ya. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tetapi bagaimana orang dibenarkan? Tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Nah, ini terjemahan bahasa Inggrisnya bukan iman dalam Kristus Yesus, tapi faith of Jesus Christ. Jadi oleh iman Yesus Kristus. Bahkan Rasul Paulus tidak berani mengatakan ini imannya. Dia bilang ini imannya Yesus Kristus. Jadi orang dibenarkan karena iman Yesus Kristus. Bahkan Rasul Paulus tidak mengklaim ini imannya sendiri. Saya agak geri mendengar hamba-hamba Tuhan sekarang berkhotbah. Seringkali mereka mengaku sebagai iman mereka sendiri, saudara-saudara. Tapi Rasul Paulus, rasul yang besar itu, bahkan tidak berani mengakui dia diselamatkan karena imannya, tapi karena iman Yesus Kristus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus. Nah, ini bagian kita, percaya kepada Kristus Yesus, believe in Jesus Christ. Nah, ini benar, percaya kepada Kristus Yesus. Bagian kita cuma percaya kepada Kristus Yesus, maka iman Kristus akan bekerja membenarkan kita. Oke, lanjut. Supaya kami dibenarkan oleh karena iman Yesus Kristus, dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada, diulangi lagi, tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Saya ulangi sekali lagi, tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan, garis bawahi kata melakukan hukum Taurat. Coba semua katakan bersama dengan saya, tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Oke, semua paham itu? Jadi dari sini saya bisa mengambil kesimpulan seperti ini. Injil ori itu isinya kita dibenarkan
hanya oleh iman dalam Kristus Yesus, atau hanya oleh iman Kristus Yesus, by the faith of Jesus Christ. King James Version-nya begitu. Nah, bagian kita hanyalah percaya kepada Kristus Yesus, believe in Jesus Christ. Jadi kita percaya kepada Yesus Kristus, kita dibenarkan oleh imannya Yesus Kristus. Itu Injil yang asli, itu Injil ori. Kata kuncinya adalah yang kita lakukan cuma satu, yaitu percaya. Lalu Injil palsu atau Injil yang lain itu berkata kita dibenarkan oleh karena percaya kepada Yesus Kristus plus melakukan hukum Taurat. Ini kalau yang Injilnya ditambahkan. Itu seperti saudara beli bensin misalnya. Beli bensin dicampur. Namanya bensin palsu. Betul saudara? Karena ada campuran lain selain bensin. Ada juga yang lain yang tidak menaruh percaya kepada Yesus Kristus, tapi cuma melakukan hukum Taurat. Kita dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Itu juga Injil yang lain. Tapi itu biasanya adalah orang agama. Kita dibenarkan karena melakukan hukum Taurat atau hukum agama. Ya. Nah, kalau di dalam kekristenan, Injil yang lain itu seringkali adalah Injil ditambahkan unsur yang lain. Injil ditambahkan Taurat. Jadi kita dibenarkan, kita dilahirkan kembali, kita diperkenan oleh Allah karena percaya kepada Yesus Kristus plus melakukan hukum Taurat. Kalau Injil yang asli, kita dibenarkan hanya oleh iman Yesus Kristus. Yang kita lakukan cuma percaya kepada Yesus Kristus. Itu Injil yang asli. Injil yang lain, Injil yang palsu selalu menekankan kita harus percaya kepada Yesus Kristus, tapi ditambah dengan melakukan peraturan-peraturan agama atau ketetapan-ketetapan yang lain selain percaya. Tapi kalau Injil yang asli, Injil yang ori, itu isinya cuma percaya kepada Yesus Kristus. Titik. Saudara diselamatkan karena apa? Percaya kepada Yesus. Apakah ada tambahan perbuatan yang lain? Perbuatan baik? Apakah saudara diselamatkan karena percaya plus berbuat baik? Enggak. Bahkan sebelum diselamatkan saudara nggak bisa berbuat baik. Saudara dibenarkan karena apa? Percaya kepada Yesus Kristus. Apakah saudara dibenarkan oleh Tuhan karena engkau rajin ibadah? Engkau banyak berdoa? Engkau banyak baca Alkitab? Satu hari satu kitab engkau lahap. Jadi 66 kitab seluruh Alkitab cuma selesai dalam 66 hari buat saudara. 2 bulan lebih dikit. Saudara rajin baca Alkitab. Apakah saudara dibenarkan karena melakukan itu? Tidak. Saudara dibenarkan hanya karena percaya kepada Yesus Kristus. Mengapa percaya kepada Yesus Kristus lalu ditambah melakukan hukum Taurat, bukan Injil atau Injil palsu? Kenapa ini disebut Injil palsu? Karena fakta kebenarannya adalah, saudara catat fakta kebenarannya. Yang pertama, tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Itu fakta kebenaran yang sah,
tidak bisa diganggu gugat, mutlak sifatnya. Tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Itu fakta yang sudah mutlak sah, tidak bisa diganggu gugat. Berkali-kali dalam Alkitab berkata, tidak ada orang yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Dan yang kedua, fakta kebenaran yang kedua yang membuat kita bisa berkata percaya kepada Yesus Kristus ditambah melakukan segala aturan agama itu adalah Injil yang palsu. Karena fakta kebenaran yang kedua adalah kita tidak bisa hidup oleh Allah dan untuk Allah, dan saat yang bersamaan hidup oleh hukum Taurat dan untuk hukum Taurat, karena keduanya berlawanan. Fakta kebenaran yang kedua adalah kita tidak bisa hidup oleh Allah dan untuk Allah, dan saat yang bersamaan hidup oleh hukum Taurat dan untuk hukum Taurat, karena keduanya berlawanan. Jadi saudara tidak bisa hidup oleh Allah dan oleh hukum Taurat, tidak bisa. Saudara hanya bisa pilih salah satu. Saudara mau hidup oleh Allah atau oleh hukum Taurat. Saudara mau hidup untuk Allah atau untuk hukum Taurat. Nggak bisa saudara hidup oleh Allah ditambah atau di saat yang bersamaan saudara hidup oleh hukum Taurat. Nggak bisa. Itu berlawanan sifatnya. Saudara nggak bisa hidup untuk Allah lalu saat yang bersamaan saudara hidup untuk hukum Taurat. Nggak bisa, karena itu berlawanan. Dari mana saya tahu itu berlawanan? Galatia pasal 2 ayat 19 dan ayat 20 coba kita baca. Galatia pasal 2 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Baca baik-baik dan pahami baik-baik. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Stop sebentar. Perhatikan baik-baik, Rasul berkata, aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat supaya aku hidup untuk Allah. Artinya apa? Artinya selama engkau hidup oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, engkau tidak bisa hidup untuk Allah. Penyebab mengapa kebanyakan orang Kristen tidak bisa hidup untuk Allah, tidak bisa hidup oleh Allah adalah karena mereka masih berada di bawah hukum Taurat. Karena mereka masih hidup oleh hukum Taurat dan mereka masih hidup untuk hukum Taurat. Itu sebabnya untuk saudara bisa hidup untuk Allah dan oleh Allah, engkau harus mati oleh hukum Taurat dan untuk hukum Taurat supaya engkau bisa hidup oleh Allah dan untuk Allah. Saudara tidak bisa hidup oleh hukum Taurat dan untuk hukum Taurat di saat yang bersamaan hidup oleh Allah dan untuk Allah. Tidak bisa. Engkau harus mati dulu oleh hukum Taurat dan untuk hukum Taurat supaya engkau bisa hidup oleh Allah dan untuk Allah. Orang yang masih hidup oleh Taurat, orang yang masih hidup untuk Taurat, mereka tidak pernah bisa hidup oleh Allah dan untuk Allah. Hanya sepertinya mereka hidup oleh Allah, tapi sebetulnya bukan. Sementara kebenaran Injil adalah kita hidup hanya oleh Allah, bukan oleh yang lainnya. Kita hidup ini oleh Allah, bukan oleh yang lainnya, hanya oleh Allah. Makanya bagaimana caranya supaya kita bisa hidup? Tugas kita cuma percaya kepada Yesus Kristus, anak Allah. Amin, saudara. Makanya kita tidak bisa mempercayai Allah sebagai hidup kita. Kita hidup oleh Allah selama kita masih terus terkungkung oleh hukum Taurat. Itu sebabnya saya berdoa pada hari ini, biar Roh Kudus bekerja dengan kuat di tengah-tengah kita, sehingga kita semua bisa bebas dari hukum Taurat pada hari ini, sehingga kita bisa bebas hidup untuk Allah. Amin, saudara. Haleluya. Ayat yang ke-20, ini ayat yang biasanya kita tahu dan kita hafal. Namun aku hidup,
Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudara bisa hafal Galatia 2 ayat 20, saudara bisa taruh ayatnya di mobil saudara, di kaca mobil saudara, saudara bisa pasang di depan rumah saudara, saudara bisa hafal ayat ini, tetapi belum tentu saudara bisa mengalami ayat ini. Kenapa? Karena ayat 19 itu penting saudara-saudara. Saudara nggak bisa mengalami ayat 20 kalau saudara tidak mengalami ayat 19. Saudara tidak bisa hidup, saudara tidak bisa berkata, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kalau saudara belum mati oleh hukum Taurat dan untuk hukum Taurat, karena orang yang belum mati oleh hukum Taurat dan untuk hukum Taurat, dia belum bisa hidup bagi Allah. Dia belum bisa hidup oleh Allah. Seorang yang seperti Rasul Paulus yang berkata, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Artinya dia hidup oleh kehidupan Kristus dan untuk Kristus. Dia hanya bisa hidup oleh Kristus dan untuk Kristus kalau dia sudah mati oleh dan untuk hukum Taurat. Jadi ayat 19 saudara harus alami, baru saudara bisa alami ayat yang ke-20. Selama ini kita cuma hafal ayat 20, tapi kita tidak memperhatikan ayat 19. Padahal ayat 19 adalah ayat yang sangat-sangat penting. Mengapa? Karena untuk mencapai ayat 20, saudara harus melalui ayat 19. Saudara tidak bisa berkata hidup adalah Kristus kalau saudara masih terkungkung di bawah hukum Taurat. Kalau saudara masih hidup oleh hukum Taurat, saudara masih hidup untuk hukum Taurat, saudara-saudara. Apa maksudnya hidup untuk mati oleh hukum Taurat dan mati untuk hukum Taurat? Mati oleh hukum Taurat artinya saudara-saudara memenuhi tuntutan hukum Taurat, karena tuntutan hukum Taurat adalah kita mati. Tuntutan hukum Taurat. Mengapa tuntutan hukum Taurat adalah kita mati? Karena tidak ada seorang pun yang bisa melakukan hukum Taurat. Saya harap saudara paham apa artinya hukum Taurat. Hukum Taurat itu saudara, prinsip dasarnya, ada banyak peraturannya, ada banyak hukumnya, saudara harus lakukan semuanya. Kalau saudara sudah lakukan 99%, tapi 1% gagal melakukannya, saudara gagal dalam semuanya. Dihitungnya gagal semuanya. Itu hukum Taurat. Tuntutan hukum Taurat adalah mereka akan hidup kalau melakukan semuanya. Kalau tidak melakukan seluruhnya, mereka mati. Jadi tuntutan hukum Taurat adalah mati. Makanya Yesus datang ke dalam dunia untuk memenuhi tuntutan hukum Taurat. Makanya dia mati di kayu salib untuk memenuhi tuntutan hukum Taurat buat kita. Dan ketika Kristus mati di kayu salib, Alkitab mencatat kita ikut mati bersama dengan dia di kayu salib. Betul saudara-saudara? Makanya Rasul Paulus berkata, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat dan untuk hukum Taurat supaya aku hidup untuk Allah, aku telah disalibkan dengan Kristus. Bagaimana Rasul Paulus bisa berkata, aku telah mati oleh hukum Taurat karena dia telah disalibkan bersama dengan Kristus. Ketika Kristus mati di kayu salib, kita ikut mati di kayu salib bersama dengan dia. Alkitab mencatat itu saudara-saudara, betul? Ketika Kristus mati di kayu salib, kita semua telah mati di kayu salib. Kita semua telah menggenapi tuntutan hukum Taurat bersama dengan Tuhan Yesus. Kita mati di kayu salib bersama dengan Tuhan Yesus, artinya kita telah mati oleh hukum Taurat. Dan bersamaan dengan itu juga kita telah mati untuk hukum Taurat. Artinya hukum Taurat dan kita enggak ada hubungan lagi. Enggak ada kena-mengenanya lagi saudara-saudara. Kita tidak hidup di bawah tuntutan hukum Taurat lagi.
Hukum Taurat telah mati bagi kita dan kita telah mati bagi hukum Taurat. Itu sebabnya kita bisa hidup bagi Allah. Makanya ayat 20 Rasul Paulus berkata, namun aku hidup, tapi bukan aku yang hidup. Kenapa Rasul berkata, namun aku hidup, tapi bukan aku yang hidup? Lah, aku hidup, tapi bukan aku yang hidup. Kemana dong akunya? Akunya telah mati. Bersama dengan Kristus akunya telah mati, betul? Akunya telah mati. Bersama dengan Kristus akunya telah mati. Tapi sekarang aku hidup, tapi bukan lagi aku yang hidup. Loh, jadi kamu itu siapa? Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang, ini adalah hidup oleh iman Yesus Kristus. Dia bahkan tidak berani berkata oleh imannya aku. Ini aku hidup oleh iman Yesus Kristus. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman di dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku ini hidup oleh iman Yesus Kristus yang telah mengasihi aku dan telah mati bagiku. Aku telah mati, namun sekarang aku hidup, tapi bukan aku lagi yang hidup. Akuku sendiri itu telah mati. Sekarang aku hidup, namun bukan aku lagi yang hidup. Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, yang saya mau tanya adalah, saudara hidup? Saudara masih hidup sekarang? Pertanyaan saya, yang hidup sekarang ini akumu atau Yesus? Kan gitu pertanyaannya saudara. Iya, kita hidup di dalam daging. Saya tahu kita semua hidup. Tapi yang hidup itu aku atau Yesus? Kalau yang hidup masih aku, artinya akumu belum mati. Kalau akumu sudah mati, engkau bisa berkata, aku hidup, tapi bukan lagi aku yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, Kristus nggak bisa bekerja dalam hidup saudara. Kristus nggak bisa hidup di dalam saudara, sementara saudara masih hidup bagi hukum Taurat. Saudara masih hidup di dalam Taurat. Kristus tidak bisa menjadi kehidupan saudara, karena kehidupan saudara bukan ditopang oleh Yesus Kristus, tapi oleh hukum Taurat. Kalau saudara perhatikan di situ, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah, aku telah disalibkan dengan Kristus. Itu menunjukkan bahwa hukum Taurat dianggap aku oleh Rasul Paulus. Hukum Taurat sama dengan aku. Lalu dia berkata, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kalau saudara baca pasal 3 di dalam Galatia ini, Taurat juga disamakan dengan daging. Kalau kita hidup karena Injil Kristus, karena percaya kita hidup oleh roh. Kalau kita hidup dalam Taurat, kita hidup dalam daging. Makanya Rasul Paulus berkata, hai orang-orang Galatia yang bodoh, ini di dalam pasal 3. Masakan engkau telah memulai dengan roh, engkau mau mengakhiri dengan daging? Engkau telah memulai dengan percaya, masakan sekarang engkau mau memulai dengan hukum Taurat? Artinya hidup di dalam Taurat sama dengan hidup di dalam daging. Artinya hidup di dalam Taurat sama dengan hidup di dalam aku. Artinya apa? Hukum Taurat itu bukan cuma 10 hukum. Hukum Taurat itu bukan cuma kitab Keluaran dan kitab Imamat yang selalu saudara hindari untuk dibaca. Hukum Taurat itu bukan soal kitab Imamat dan kitab Keluaran saja. Hukum Taurat bicara tentang semua peraturan, semua ketetapan, semua keinginan yang kita punya, tapi bersumber dari aku dan dari daging. Aku adalah hayat alamiah, hayat jiwani kita, suke bahasa Yunaninya. Daging adalah hayat badani kita, hayat jasmani kita. Tubuh kita berubah menjadi tubuh daging ketika kita jatuh ke dalam dosa. Turun kualitasnya menjadi tubuh daging atau tubuh dosa. Dalam Roma pasal 7 dijelaskan. Saudara-saudara, hayat daging adalah hayat jasmania, bios bahasa Yunaninya.
Hayat jiwa atau hayat alamiah adalah suke bahasa Yunaninya. Sedangkan Kristus atau hidup Kristus, hayat Kristus itu namanya zoe, saudara-saudara. Jadi saudara, kalau saudara tidak mengalami ayat 19, saudara tidak bisa mengalami ayat 20. Bagaimana caranya saudara bisa mengatakan hidup adalah Kristus? Saudara harus mati oleh hukum Taurat dan untuk hukum Taurat. Jadi hari ini saya harap kita bisa menguburkan kita semua oleh hukum Taurat dan untuk hukum Taurat supaya kita bisa hidup bagi Allah, supaya kita bisa hidup bagi Kristus, saudara-saudara. Aku telah mati, sekarang aku hidup, tapi bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Artinya Paulus berkata, Kristus adalah hidupku. Betul saudara, Kristus adalah hidupku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang ada di dalam aku. Kristuslah hidupku. Aku hidup sekarang, hidup yang kuhidupi sekarang, ini hidup karena kehidupan Kristus, bukan karena kehidupan aku. Bukan karena kehidupan yang ditopang oleh hukum Taurat dan sebagainya. Nah, lebih jauh lagi, apakah yang dimaksud dengan hukum Taurat? Yesaya pasal 28. Yesaya pasal 28. Yesaya pasal 28 ayat 9 sampai ayat yang ke-13. Yesaya pasal 28 ayat 9 sampai ayat 13. Semua sudah ada di situ? Sama-sama baca. Dan orang berkata, kepada siapakah dia ini mau mengajarkan pengetahuannya? Dan kepada siapakah ia mau menjelaskan nubuat-nubuatnya? Seolah-olah kepada anak yang baru disapih dan yang baru cerai susu. Sebab harus ini, harus itu, mesti begini, mesti begitu, tambah ini, tambah itu. Sungguh oleh orang-orang yang berlogat ganjil dan oleh orang-orang yang berbahasa asing akan berbicara kepada bangsa ini. Dia yang telah berfirman kepada mereka, inilah tempat perhentian, berilah perhentian kepada orang yang lelah. Inilah tempat peristirahatan, tetapi mereka tidak mau mendengarkan. Maka mereka akan mendengarkan firman Tuhan yang begini, harus ini, harus itu, mesti begini, mesti begitu, tambah ini, tambah itu, supaya dalam berjalan mereka jatuh telentang, sehingga luka, tertangkap, dan tertawan. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, Alkitab berkata, pengajaran-pengajaran yang diberikan kepada anak-anak adalah harus ini, harus itu, mesti begini, mesti begitu, tambah ini, tambah itu bayi saudara-saudara. Ini bercerita tentang Israel yang sebelum Kristus datang. Lalu di dalam ayat yang ke-12 menarik, Tuhan berkata begini, dia yang telah berfirman kepada mereka, inilah tempat perhentian, berilah perhentian kepada orang yang lelah, inilah tempat peristirahatan, tetapi mereka tidak mau mendengarkan. Jadi saudara-saudara, sebetulnya Tuhan telah berfirman kepada kita, inilah tempat perhentian. Tuhan sudah memberikan tempat perhentian. Berilah perhentian kepada orang yang lelah. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan berikan kelegaan kepadamu. Itulah perhentian. Ya saudara, Tuhan telah berfirman, inilah tempat perhentian. Berilah perhentian kepada orang yang lelah, inilah tempat peristirahatan. Jadi sebetulnya Tuhan berfirman mau memberikan tempat perhentian kepada kita, mau memberikan tempat peristirahatan kepada kita supaya kita bisa berhenti dari semua pekerjaan kita dan kita bisa beristirahat. Kita memasuki sabat kita. Tuhan telah berfirman, inilah tempat perhentian. Beri perhentian kepada orang yang lelah. Inilah tempat peristirahatan. Jadi sebetulnya Tuhan maunya kita berhenti dari semua pekerjaan kita dan kita beristirahat. Tuhan telah berfirman itu, itulah Injil. Injil memberitahukan kita tempat perhentian, tempat peristirahatan. Tuhan berkata, Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Akulah roti hidup.
Akulah air hidup. Akulah pintu. Yesus berkata seperti itu. Maksudnya apa? Ini tempat peristirahatan. Ini tempat perhentian, saudara-saudara. Tuhan telah berfirman seperti itu, tapi Alkitab mencatat, tetapi mereka tidak mau mendengarkan. Karena mereka tidak mau mendengarkan, akhirnya mereka mendengarkan firman yang itu lagi. Harus ini, harus itu, mesti begini, mesti begitu, tambah ini, tambah itu. Harus, mesti begini, harus ini, harus itu, mesti begini, mesti begitu, tambah ini, tambah itu, itulah hukum Taurat. Tempat peristirahatan, tempat perhentian, itulah Injil. Injil memberikan kita tempat perhentian, tempat peristirahatan. Tuhan telah berfirman, ayo, aku membawa engkau ke tempat perhentianku, ke hari perhentianku, supaya kamu semua berhenti dari segala pekerjaanmu. Permasalahannya, kita semua telah terkurung oleh hukum Taurat. Kita semua dari kecil sudah dididik oleh hukum Taurat. Kamu harus ini, harus itu. Mesti begini, mesti begitu. Besoknya tambah ini, tambah itu. Kalau kamu mau jadi anak yang baik, harus ini, harus itu. Mesti begini, mesti begitu. Tambah ini, tambah itu. Dari kecil kita sudah diajarkan Taurat sama orang tua kita, makanya pola pikir kita ini pola pikir Taurat, saudara. Makanya kita selalu berpikir untuk menyenangkan Tuhan. Kita harus ini, harus itu. Mesti begini, mesti begitu. Tambah ini, tambah itu. Oh Tuhan, aku mau dipakai oleh Engkau. Untuk Engkau bisa dipakai oleh Tuhan, Engkau harus ini, harus itu. Mesti begini, mesti begitu. Tambah ini, tambah itu. Taurat lagi keluarnya, saudara. Oh Tuhan, aku mencintaimu. Aku ingin mencintaimu, Tuhan. Untuk mencintai Tuhan, Engkau harus ini, harus itu. Mesti begini, mesti begitu. Tambah ini, tambah itu. Taurat lagi jatuh-jatuhnya, saudara. Makanya saudara-saudara, ketika saya ajarkan saudara, ayo nikmati Tuhan. Ayo makan Yesus sebagai makanan, terima Yesus sebagai makanan kita. Ayo nikmati Tuhan, berhenti dari semua pekerjaanmu. Tugasmu cuma percaya, cuma menerima, cuma menikmati. Banyak orang kelimpangan, saudara. Hah? Jadi aku nggak harus apa-apa. Enggak. Percaya saja, terima saja, nikmati saja, istirahat bro. Masuk tempat perhentian, masuk tempat peristirahatan, berhenti dari semua pekerjaanmu. Engkau tidak perlu ini, tidak perlu itu, tidak harus begini, tidak harus begitu. Engkau tidak perlu tambah ini dan tambah itu. Cukup Yesus saja. Itulah Injil. Kalau Yesus sudah ditambahkan harus ini, harus itu, mesti begini, mesti begitu, tambah ini, tambah itu Injil palsu. Itu Injil yang lain. Injil isinya hanya Yesus saja. Percaya Yesus selamat. Terima Yesus, nikmati Yesus, engkau hidup. Terima Yesus sebagai kehidupanmu, nikmati Yesus sebagai kehidupanmu, engkau hidup. Itulah Injil. Itu namanya engkau hidup oleh Allah dan untuk Allah. Itulah Injil. Banyak orang Kristen berkata kepada saya, "Oh Pak, aku capek hidup." Kenapa engkau capek hidup? Karena engkau hidup oleh Taurat. Karena engkau hidup dalam Taurat. Karena engkau hidup
untuk Taurat. Harus ini, harus itu. Mesti begini, mesti begitu. Tambah ini, tambah itu. Ya tapi Pak, jadi kita nggak harus mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan itu hasil. Mengasihi Tuhan itu akibat, bukan penyebab. Mau tanya, kapan pertama kali engkau mengasihi Tuhan? Ketika engkau lahir baru. Sebelum lahir baru, saudara pernah mengasihi Tuhan? Jawab, ini ditanya ini, serius nih. Belum kenal? Ya, bisa mengasihi Tuhan enggak? Orang yang tidak lahir baru tidak bisa mengasihi Tuhan. Betul? Mau tanya, orang belum terima Yesus, belum menerima Yesus sebagai hayatnya, dia berusaha mengasihi Yesus. Bisa atau enggak? Enggak bisa. Kapan saudara bisa mengasihi Yesus? Ketika engkau menerima hayat Kristus. Apa yang membuat engkau mengasihi Yesus? Hayat Kristus. Kehidupan Kristus. Ketika kehidupan Kristus masuk di dalammu, saat itu juga engkau mengasihi Tuhan. Mau tanya, waktu itu engkau berusaha untuk mengasihi Tuhan? Tidak. Mengasihi Tuhan muncul dengan sendirinya. Betul saudara? Lalu mengapa sekarang engkau harus berusaha untuk mengasihi Tuhan? Kalau untuk mengasihi Tuhan, engkau harus ini, harus itu, engkau mesti begini, mesti begitu, engkau tambah ini, tambah itu, engkau bukan orang Kristen. Engkau orang beragama. Engkau orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Tapi bahkan kita harus mengasihi Tuhan. Iya. Jadi gimana? Kalau saya sedang tidak mengasihi Tuhan gimana? Ada dua alasan, ada dua kemungkinan kalau engkau hari ini tidak punya hati yang mengasihi Tuhan. Ada dua kemungkinannya. Pertama, engkau belum lahir baru. Apa yang harus engkau lakukan? Lahir baru. Gimana caranya? Minta Yesus masuk dalam hatimu. Minta Yesus memberikan hayatnya ke dalam hidupmu. Maka engkau akan lahir baru dan seketika itu juga tanpa engkau perlu berusaha. Secara wajar tiba-tiba engkau berkata, I love you Lord. Nyanyinya enteng. Oh Tuhan, aku mengasihi Engkau. Sekarang sebetulnya aku nggak ada perasaan mengasihi Tuhan sih. Cuma kan aku harus mengasihi Tuhan. Jadi aku harus memaksa mengatakan, aku mengasihimu Tuhan. Cinta tidak bisa dipaksakan saudara-saudara. Kalau cinta dipaksakan, dukun yang bertindak. Saudara nggak bisa memaksa dirimu untuk mengasihi Tuhan. Saudara tidak bisa berusaha untuk mengasihi Tuhan. Engkau hanya bisa mengasihi Tuhan kalau engkau hidup dalam hayat Kristus. Kemungkinan pertama mengapa engkau tidak punya hati yang mengasihi Tuhan sekarang adalah engkau belum lahir baru. Kalau engkau berkata, tapi Pak aku sudah lahir baru. Kalau engkau sudah lahir baru, tapi engkau kehilangan kasih mula-mulamu kepada Tuhan, itu disebabkan karena engkau tidak hidup berdasarkan hayat kelahiran baru yang engkau terima. Engkau hidup berdasarkan hayat alamiahmu, engkau hidup berdasarkan hayat daging, engkau hidup berdasarkan Taurat. Dan itu sebabnya engkau menjadi hilang kasih mula-mulanya. Gereja di Efesus mengalami kehilangan kasih mula-mula. Tapi mereka melakukan semua kegiatan agama. Apakah mereka gereja yang bertumbuh? Iya, menurut manusia. Angkanya mungkin terus bertambah. Semua kegiatan berjalan dengan lancar. Ada pengajaran hebat, doktrinnya hebat. Semua yang mengaku dirinya rasul diujinya di gereja Efesus. Kalau gagal ujian di gereja Efesus, bukan rasul. Gereja Efesus bisa menentukan yang ini rasul benar, yang ini rasul palsu. Semua berjalan dengan baik, semua berjalan hebat. Tetapi Tuhan datang kepada mereka dan berkata, aku mencela engkau karena engkau telah kehilangan kasihmu yang semula. Mengapa? Pertanyaannya mengapa engkau bisa kehilangan kasihmu yang semula? Engkau sudah beralih dari Injil kepada Taurat.
Engkau sudah menamakan Taurat kepada Injil. Itu sebabnya engkau kehilangan kasihmu yang semula. Itu sebabnya engkau mengalami kesulitan untuk mengasihi Tuhan. Engkau terus berusaha untuk mengasihi Tuhan, tapi engkau jatuh bangun untuk mengasihi Tuhan. Mengapa orang Kristen bisa jatuh bangun dalam mengasihi Tuhan? Karena mereka tidak hidup dalam hayat kelahiran baru mereka. Hayat ilahi diberikan dalam hidupmu ketika engkau lahir baru. Selama engkau hidup dalam hayat ilahi itu, engkau tidak akan pernah kehilangan kasih mula-mula. Penyebab mengapa orang Kristen kehilangan kasih mula-mula adalah karena mereka berpindah dari percaya kepada melakukan. Dari Injil kepada Taurat. Itu sebabnya hari ini saya berdoa supaya semua kita terlepas dari Taurat. Supaya kita semua terbebas dari Taurat. Supaya kita bisa hidup bagi Allah. Makanya orang yang terus hidup di dalam Taurat tidak bisa hidup bagi Allah. Kalaupun dia bisa hidup bagi Allah, jatuh bangun. Hari ini hidup bagi Allah, besok hidup bagi diri sendiri. Sekarang hidup bagi Allah, 10 menit kemudian hidup bagi diri sendiri. Dan seterusnya, dan seterusnya. Terus jatuh bangun bolak-balik. Kalau engkau mau terus seterusnya hidup bagi Allah, engkau harus mati dari Taurat. Engkau harus mati oleh Taurat, engkau harus mati untuk Taurat. Engkau harus mati bersama dengan Kristus di kayu salib, dan engkau bangkit bersama dengan Kristus. Mati bersama Kristus, hidup bersama Kristus. Itu engkau lakukan ketika engkau lahir baru, betul. Tetapi setiap hari engkau tetap harus mati dan bangkit bersama Kristus. Setiap hari engkau harus mati dan bangkit bersama Kristus. Setiap hari engkau harus naik ke salib bersama dengan Kristus. Setiap hari engkau harus dibaptis ulang dalam tanda kutip. Engkau dikuburkan bersama dengan Kristus, engkau dibangkitkan bersama dengan Kristus. Itu terjadi setiap hari. Pak, tapi kan lahir baru cuma sekali seumur hidup. Iya, saya tahu. Diselamatkan cuma sekali seumur hidup. Iya, itu keselamatan mula-mula namanya. Engkau masuk sorga. Sekalipun kerohanian saya jatuh bangun, aku masuk sorga. Iya, engkau selamat. Tapi selamatnya seperti dari dalam api, Paulus bilang dalam 1 Korintus pasal 3. Engkau mungkin selamat karena engkau membangun bukan dengan emas, perak, batu permata. Engkau bangun dengan kayu, rumput kering dan jerami. Engkau mungkin selamat tapi seperti dari dalam api. Artinya engkau selamat tapi tidak punya apa-apa. Kalau satu rumah kebakaran, yang penting nyawa diselamatkan. Betul? Itu para petugas pemadam kebakaran, dia masuk ke dalam rumah berusaha menyelamatkan nyawa. Nggak ada dia lihat, lemarinya bagus, diselamatkan lemari. Nggak ada, saudara. Semua harta ditinggal. Diselamatkan dari dalam api artinya engkau selamat, tapi engkau tidak punya apa-apa. Dalam kerajaan 1000 tahun, engkau tidak punya apa-apa. Engkau jadi rakyat jelata biasa. Ini bicara tentang kekekalan, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, jadi Taurat adalah semua yang berbau harus ini, harus itu. Mesti begini, mesti begitu. Tambah ini, tambah itu. Itulah hukum Taurat. Dan saya harus meminta maaf kepada saudara, karena waktu-waktu yang lalu saya juga mengajarkan hukum Taurat kepada saudara. Harus doa ya. Dimaafkan, terima kasih. Harus doa sehari berapa lama? Kurang. 2 jam loh. Sejam aja gak kuat. Hari ini saya bebaskan saudara dari semua Taurat. Terima kasih. Saya mengajar saudara, baca Alkitabmu. 1 hari berapa pasal? 4 pasal. Kalau hari ini 4 pasal nggak kebaca, besok 8 pasal. Gagal. Ya. Semua orang akan gagal melakukan hukum Taurat. Jadi maafkan saya kalau saya mengajarkan hukum Taurat selama ini. Hari ini saya bebaskan saudara dari semua Taurat. Banyak yang gembira. Di rumah juga banyak yang gembira. Mungkin ada yang melompat-lompat di rumah.
Ini nggak salah dengar. Iya, saya bebaskan saudara dari semua hukum Taurat. Pak, jadi saya nggak perlu berdoa? Nggak perlu. Haleluya dong. Pak, jadi saya nggak perlu baca Alkitab? Nggak perlu. Nggak ada keharusan untuk baca Alkitab. Sama aja saya haruskan juga saudara nggak baca. Sama aja hasilnya saudara. Memang saudara pikir kalau saudara diatur-atur harus baca segini, harus baca segitu, saudara lakukan. Mungkin ada yang berhasil 1 atau 2 orang, itu adalah orang-orang yang kuat tekadnya. Banyak yang gagal, kamu aja kali. Hari ini saya bebaskan saudara dari Taurat. Puji Tuhan Pak, jadi saya nggak perlu berdoa, nggak perlu. Jadi saya nggak perlu baca Alkitab lagi, nggak usah. Nggak usah. Kalau berdoa adalah sebuah keharusan bagimu, itu adalah Taurat. Mau tanya, kapan pertama kali saudara berdoa? Berdoa yang sungguh-sungguh berdoa. Hah? Loh, kok susah amat jawabannya? Kapan pertama kali saudara berkata, oh Tuhan Yesus? Setelah lahir baru. Ada yang suruh enggak? Setelah pulang lahir baru, saudara berdoa enggak? Ada yang suruh enggak? Apakah waktu itu saya suruh saudara minimal 1 jam? Waktu saya lahir baru, saya langsung berdoa sendiri, enggak ada yang suruh. Saya menikmati waktu-waktu doa saya. Doa bukan keharusan bagi saya. Doa adalah kenikmatan buat saya. Itulah kekristenan. Tapi sekarang orang berdoa. Kenapa berdoa? Takut ditanyain pemimpin KTB. Iya, takutnya nanti pemimpin KTB tanyain, udah praktek belum? Gitu ya saudara. Udah makan belum? Udah. Bebas dari hukum Taurat semuanya. Nggak usah berdoa. Doa itu bukan keharusan. Doa itu kenikmatan. Jadi kalau engkau berdoa tapi tidak nikmat, nggak usah berdoa. Percuma engkau berdoa pun karena engkau sedang melakukan hukum Taurat. Dan fakta kebenarannya adalah tidak ada seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Semua orang dibenarkan karena percaya. Karena menerima. Karena menikmati. Nah, perhatikan baik-baik, kata kunci hukum Taurat adalah bekerja, berusaha, dan melakukan. Kamu harus berkenan kepada Tuhan. Berkenan kepada Tuhan berarti aku harus bekerja, aku harus kerjakan ini, aku harus kerjakan itu. Aku harus berusaha untuk memperkenan hati Tuhan. Aku harus melakukan ini, harus melakukan itu untuk memperkenan hati Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan. Semua orang dibenarkan karena percaya, karena menerima. Itu sebabnya kata kunci Injil adalah percaya, menerima, menikmati. Percaya, menerima, menikmati. Sama-sama. Percaya, menerima, menikmati. Itulah Injil. Percaya itu sama dengan menerima. Menerima sama dengan menikmati. Karena kalau saudara percaya tapi saudara tidak menerima, artinya saudara tidak percaya. Dan kalau saudara menerima, artinya saudara menikmati. Saya kasih contoh. Satu kali saudara terima SMS, selamat Anda terima hadiah. Dari titik-titik, nggak boleh sebut nama gitu kan. Selamat Anda telah menerima hadiah dari tetot gitu kan. Dari titik-titik. Sebesar 3 miliar rupiah. Wah, saudara. Saudara terima SMS itu.
Pertanyaannya kan, saudara percaya enggak? Enggak. Spontan banget. Saudara percaya enggak? Enggak percaya. Kalau enggak percaya, saudara terima enggak? Enggak mungkin. Kalau enggak terima, saudara nikmati enggak? Enggak mungkin. Tapi sekali waktu saudara terima SMS dari sumber yang terpercaya, ya, dari titik-titik gitu ya saudara. Jadi nomor handphonenya itu tertulis PT-nya, bukan nomor handphone biasa. Jadi ini dari sumber yang dipercaya nih saudara. Selamat, Anda menerima hadiah 3 miliar rupiah. Saudara percaya enggak? Dan saudara tahu, oh iya ini memang saya ikut undian dan rupanya saya menang. Selamat. Percaya. Kalau percaya, saudara ambil enggak? Ambil. Artinya saudara menerima. Kalau saudara menerima, saudara menikmati enggak? Menikmati. Kalau enggak menerima ya enggak bisa menikmati. Kalau enggak percaya ya enggak bisa menerima. Jadi dalam kekristenan, percaya artinya menerima. Menerima artinya menikmati. Nah, percaya, menerima, dan menikmati, itulah yang saya maksud dengan makan. Nih, tolong kasih rumusnya. Yesus sama dengan hidup. Bisa ditampilkan? Yesus sama dengan hidup. Ininya, apanya? PowerPoint-nya. Yesus sama dengan hidup. Mengapa saya bilang Yesus sama dengan hidup? Karena Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Akulah roti hidup. Betul? Jadi Yesus sama dengan hidup. Nah, ketika Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup, akulah roti hidup. Pertanyaannya, saudara percaya atau enggak? Betul? Nah, kalau saudara percaya, saudara akan terima hidup itu. Betul? Dan kalau saudara terima, saudara akan menikmati hidup itu. Jadi pertanyaan pertama, percaya atau enggak? Kalau Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup, akulah roti hidup, akulah makanan. Semua makanan di dunia ini cuma bayang-bayang, wujudnya adalah Kristus. Pertanyaannya adalah, saudara percaya nggak kalau Yesus itu makanan? Firman Tuhan adalah juga makanan. Dia lebih manis daripada madu katanya, jadi rasanya manis gitu saudara-saudara. Firman Tuhan adalah juga makanan. Pertanyaannya, saudara percaya nggak firman Tuhan itu makanan? Saudara percaya nggak Yesus itu makanan? Saudara percaya nggak Yesus itu kehidupan? Kalau saudara tidak percaya, saudara tidak akan menerimanya. Kalau saudara tidak menerimanya, saudara tidak akan menikmatinya. Percaya, menerima, dan menikmati. Inilah proses makan. Kalau saudara percaya, saudara akan menerima. Kalau saudara menerima, saudara akan menikmati. Itulah makan. Kalau saudara percaya, Yesus itu makanan, engkau akan percaya, engkau akan menerima, engkau akan menikmati. Engkau makan makanan itu. Kalau engkau percaya Yesus adalah kehidupan, engkau percaya, engkau menerima, engkau menikmati, engkau makan hidup itu. Sampai menjadi hidup bagimu. Mungkin saudara berkata, ya tapi itu kan juga usaha, itu juga kan kita melakukan. Tidak pernah ada yang bilang bahwa makan itu usaha. Makan itu bukan usaha untuk hidup. Makan itu syarat untuk hidup. Tolong dipahami. Kalau sekali waktu saya lihat Budi lagi makan, lalu saya bilang, Bud, kamu lagi usaha untuk hidup ya? Kan enggak begitu saudara. Nggak pernah ada yang ngomong kayak gitu kan? Saudara lagi makan, ada yang lewat, kamu lagi usaha untuk hidup? Nggak ada saudara. Makan itu bukan usaha untuk hidup, makan itu syarat untuk hidup. Kalau engkau tidak makan, mati.
Syarat dan usaha beda. Apakah engkau harus makan? Iya. Kenapa? Itu syarat untuk hidup. Itu syarat untuk bertumbuh. Itu bukan usaha. Itu syarat untuk bertumbuh, untuk hidup. Kalau engkau tidak makan, engkau mati. Mengapa orang Kristen banyak mati? Karena tidak makan. Mengapa orang Kristen tidak bertumbuh? Karena kurang makan. Apakah engkau mau hidup? Harus makan. Dan makan bukan usaha. Makan itu syarat untuk hidup, bukan usaha untuk hidup. Jelas saudara? Karena kalau kita tidak makan, kita mati. Kalau kita makan, kita hidup, kita kuat, kita nikmat. Karena makan adalah untuk kehidupan, untuk kekuatan, dan untuk kenikmatan, saudara-saudara. Dan makan itu juga istirahat. Bukan kerja, bukan usaha. Saudara yang kerja di kantor, kerja dari jam berapa sampai jam berapa? Pada nggak kerja di kantor ya? Kok nggak tahu dari jam berapa sampai jam berapa? Jam 8, ada yang jam 8 sampai jam 4, ada yang jam 9 sampai jam 5, ada yang jam 8 sampai jam 6 gitu, tergantung lah kantornya gitu ya. Ya, tapi yang saya mau tanya adalah jam 12 itu jamnya apa? Istirahat. Kata lain jam istirahat apa? Jam makan. Jadi makan sama dengan istirahat. Beristirahatlah. Saya harap saudara menangkap kebenaran ini. Kebenaran yang sehari-hari saudara lakukan. Mau tanya, kalau saudara kerja dari jam 8 kan, saudara nungguin jam 12 enggak? Halo, ayolah, jangan munafik lah. Saudara nungguin jam 12 enggak? Kenapa? Istirahat, makan. Semua orang mau istirahat, semua orang mau makan. Kalau ada orang yang nggak nungguin jam 12, ini orang aneh, saudara. Orang yang rajin kerja sampai nggak makan. Pak, kan sama aja Pak, saya berdoa, saya baca Alkitab, cuma Bapak istilahnya makan. Ya beda lah. Kalau makan itu ya saudara ya, ada efeknya. Kalau saudara makan, efeknya apa? Kenyang. Kuat. Bukan cuma kenyang, kuat. Tumbuh, hidup. Karena kalau saudara makan 3 bulan, saudara nggak makan, saudara akan loyo dan mati. Saudara nggak makan, nggak minum selama 3 bulan, itu bisa mati saudara. Karena makan, minum adalah syarat untuk hidup. Dan makan, minum adalah istirahat, bukan kerja. Jadi tolong para pemikir hukum Taurat, jangan samakan makan dengan bekerja. Karena makan bukan bekerja, makan itu istirahat. Itu jam 12 saudara. Semua orang menantikan jam 12. Apalagi semua orang yang sedang bekerja menantikan jam 12. Jadi yang seharusnya adalah kalau saudara terus hidup dalam hayat kelahiran baru saudara, seharusnya saudara punya kelaparan untuk makan. Saudara punya kehausan untuk minum. Yesus berkata, akulah roti hidup, akulah air hidup. Makan, minum, maka kamu akan kenyang. Kamu tidak akan lapar lagi, kamu tidak akan haus lagi. Maksudnya apa? Kamu tidak akan mencari kenikmatan batin di tempat lain lagi karena kamu sudah dipuaskan oleh aku. Kalau saudara sudah dipuaskan oleh Yesus, saudara tidak akan tertarik dengan kesenangan yang lainnya. Karena saudara sudah dipuaskan oleh Yesus. Sehingga sampai mencapai satu titik kedewasaan tertentu bagi saudara di rumah atau jalan-jalan sama saja. Tidak ada amin untuk itu. Nah ini lebih tidak amin lagi nih. Bagi saudara, punya uang, tidak punya uang, sama saja.
Amennya setengah suara. Bagi saudara, terima berkat, nggak terima berkat, sama-sama aja. Mengapa? Engkau sudah puas dengan Yesus. Hanya Yesus yang bisa memuaskan saudara. Saya ajak saudara kembali kepada Alkitab. Sumber Alkitab adalah Yesus Kristus, bukan Taurat. Mungkin minggu-minggu yang mendatang, kita akan belajar lebih lagi penyingkapan firman tentang Taurat, supaya kita lebih paham, supaya kita semua benar-benar terbebas dari hukum Taurat. Hari ini saya mendeklarasikan saudara bebas dari hukum Taurat. Saudara bebas dari hukum-hukum agama. Saudara bebas dari peraturan-peraturan agama. Pak, berarti kita jadi tidak teratur dong. Saudara salah, saudara ini nggak kenal Tuhan, saudara ini nggak ngerti firman, masalahnya gitu saudara. Orang itu kalau hidup dalam hayat ilahi, dia akan tahu apa yang harus dia lakukan. Dia akan tahu, dia akan tahu tanggung jawab apa, kewajiban apa yang harus dia lakukan. Orang semakin hidup dalam hayat ilahi, itu dia jadi semakin bertanggung jawab. Kalau saudara bilang saudara banyak berdoa, tapi saudara semakin kehilangan tanggung jawabmu, saudara semakin nggak tahu apa yang wajib engkau lakukan, engkau mungkin berdoa, tapi di dalam hukum Taurat. Engkau tidak berdoa, engkau tidak makan. Semakin engkau makan, engkau hidup dalam hayat ilahi, engkau akan semakin tahu apa saja yang harus engkau lakukan sebagai orang Kristen. Nggak perlu disuruh tuh. Ya, nggak perlu disuruh. Nggak perlu kalau kamu nggak lakukan ini, hukumannya ini, nggak perlu kayak gitu. Itu dengan sendirinya dari dalam saudara muncul seperti itu. Engkau tahu sendiri apa yang harus engkau lakukan, bahkan tanpa engkau sadari. Dalam salah satu KTB ada yang bersaksi begini, saudara-saudara. Suaminya bilang dia belum berubah, tapi istrinya bilang, kamu sudah berubah. Tapi suaminya nggak sadar, saudara-saudara, kalau dia sudah berubah. Lalu istrinya cerita, apanya yang berubah? Ini suamiku ini dari kecil didikannya, budayanya nggak pernah minta maaf. Minta maaf adalah aib baginya. Jadi nggak pernah minta maaf. Pokoknya anti minta maaf. Setelah kawin nggak pernah minta maaf. Jadi kalau ribut istrinya yang minta maaf, suaminya nggak minta maaf, saudara-saudara. Nggak pernah minta maaf. Berapa tahun kawin pun dia nggak pernah minta maaf. Karena bagi dia minta maaf itu nothing. Dia nggak tahu minta maaf, saudara. Memang dari kecil dididiknya seperti itu, nggak pernah minta maaf. Setelah ikut KTB berapa kali, lalu diajarin makan dan dia makan, tiba-tiba dia minta maaf, saudara. Istrinya kaget, apakah engkau suamiku? Suamiku minta maaf. Untuk pertama kali seumur hidup perkawinannya, dia mendengar ada perkataan maaf keluar dari mulut suaminya. Itu muncul dengan sendirinya, bahkan tanpa dia sadari. Dianya sendiri nggak sadar, istrinya yang sadar. Karena istrinya telah menanti kata itu keluar dari mulutnya sekian tahun, saudara-saudara. Tapi nggak pernah keluar. Dan sekali keluar, wah, dalam hatinya bercingkrak-cingkrak. Oh Tuhan, inikah suamiku? Kenapa bisa terjadi seperti itu? Hidup dalam kehidupan Kristus. Menikmati Kristus. Tugas saudara bukan melakukan apapun untuk memperkenan hati Tuhan. Karena prinsipnya tidak ada seorang pun bisa diperkenan oleh Tuhan karena melakukan sesuatu. Engkau diperkenan oleh Tuhan karena engkau percaya dan menerima darah Yesus. Engkau percaya dan menerima darah Yesus dan menikmatinya. Engkau percaya dan menerima dan menikmati hasil-hasil penebusan Kristus. Jadi apa yang engkau harus lakukan? Engkau cuma harus lakukan percaya saja.
terima saja, nikmati saja. Semua yang telah Kristus lakukan bagimu, percayai saja, nikmati saja, terima saja. Dengan sendirinya semua kebaikan akan muncul dari hidupmu. Ketika engkau membawa Taurat ke hadapan Tuhan, Tuhan tolong aku mau hidup diperkenan oleh Tuhan, itu Taurat. Tuhan tidak akan memperkenan saudara kalau saudara membawa Taurat. Tapi kalau saudara datang ke hadapan Tuhan membawa darah Yesus. Tuhan, aku datang, Bapa, aku datang karena aku percaya kepada penebusan salib Kristus. Karena aku menerima penebusan oleh darah Yesus. Karena aku menikmati penebusan oleh darah Yesus. Tuhan berkata, aku berkenan. Kita tidak pernah diperkenan oleh Tuhan karena kita. Kita diperkenan oleh Tuhan karena Kristus. Tolong pahami itu. Tidak ada seorang pun bisa dibenarkan karena melakukan hukum Taurat atau melakukan apapun yang benar yang baik. Karena pada akhirnya kalau engkau terus berkutat-kutat dengan hukum Taurat, akhirnya engkau cuma makan dari pohon pengetahuan. Cuma tentang yang baik dan yang jahat. Tapi engkau menghindari pohon kehidupan Yesus Kristus. Engkau cuma tahu ini jahat, ini baik. Aku harus lakukan yang baik, dan menghindari yang jahat. Mau yang jahat, mau yang baik, tetap pohon pengetahuan, saudaraku. Mau yang baik, mau yang jahat, tetap Taurat, saudara-saudaraku. Pohon pengetahuan, tetap pohon pengetahuan. Yesus berkata, apa yang lahir dari daging, tetap daging. Apa yang lahir dari roh adalah roh. Dan roh itulah yang menghidupkan. Itu sebabnya, ayo saya mendorong saudara, saya membawa saudara. Saya tidak mengharuskan saudara, karena nanti terjebak dalam Taurat lagi. Saya mendorong saudara, saya mau membawa saudara, ayo kita masuk tempat perhentian Tuhan. Ayo kita masuk hari perhentian Tuhan. Mungkin kita akan bacakan, mungkin saya harus bacakan Ibrani pasal 4. Ibrani pasal 4. Ayat yang ke-10. Ibrani pasal 4 ayat yang 10. Sudah semua di situ? Baca sama-sama. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Siapa yang masuk tempat perhentiannya? Ia sendiri, aku sendiri telah berhenti dari segala pekerjaanku, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Lah Pak, kalau kita berhenti dari pekerjaan kita, Allah juga berhenti dari pekerjaannya, siapa yang kerjain dong? Saudara mau tahu jawabannya? Kalau kita berhenti dari pekerjaan kita, Allah juga berhenti dari pekerjaan kita, lalu siapa yang kerja dong? Saudara mau tahu jawabannya? Saudara siap untuk jawabannya? Oke, saya berikan jawabannya. Semua telah dikerjakan oleh Yesus Kristus di kayu salib. Makanya di kayu salib dia berkata, "It is finished, it's done." Telah selesai. Semua yang diperlukan engkau hidup, untuk engkau hidup, semuanya telah dikerjakan oleh Yesus Kristus di kayu salib. Jadi apa yang harus engkau kerjakan? Percaya, terima, nikmati. Pak, itu kan untuk kehidupan rohani Pak. Bagaimana dengan masalah-masalahku? Kalau engkau hidup di dalam Kristus, percayalah, engkau tidak akan pernah memikirkan masalahmu. Engkau tidak takut dengan masalah. Tapi engkau benar-benar berhenti dari semua pekerjaanmu. Engkau tidak akan menjadi orang yang berusaha lagi. Engkau tidak akan menjadi orang yang berusaha melakukan segala sesuatu. Kelucuan terjadi khususnya di dalam kehidupan suami istri. Suami menuntut istrinya berubah, istri menuntut suaminya berubah. Suami berusaha mengubah istrinya, istri berusaha mengubah suaminya. Suami berdoa untuk istrinya supaya dia berubah, istrinya berdoa untuk suaminya supaya dia berubah.
Dan suami berusaha dengan keras untuk mengubah istrinya, sambil dia berusaha terus untuk mengubah dirinya sendiri. Istri terus berusaha untuk mengubah suaminya, dan sambil istrinya juga terus berusaha mengubah dirinya sendiri. Hari ini saya beritahu saudara, lebih baik berhenti dari semua usahamu. Masuk hari perhentian Tuhan. Masuk tempat perhentian Tuhan. Terima semua yang telah dikerjakan oleh Yesus. Nikmati saja semua yang telah dikerjakan oleh Yesus. Hidup dalam kehidupan Kristus. Sampai engkau bisa berkata, aku memang masih hidup, tapi ini bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Aku sendiri telah mati bersama dengan Kristus, tapi aku yang sekarang hidup ini adalah hidup oleh iman Yesus Kristus. Karena kasih karunia Yesus Kristus, aku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Itulah kekristenan. Selama engkau masih terus membesar-besarkan aku, selama engkau masih terus menceritakan aku ke sana kemari, selama engkau terus masih mengagung-agungkan akumu, engkau bukan Kristus. Hidupmu belum Kristus. Seorang yang hidupnya adalah Kristus tidak membesar-besarkan, tidak lagi mau membesar-besarkan dirinya sendiri. Dia membesarkan Kristus yang adalah hidupnya. Tidak lagi mau memberitakan dirinya sendiri, dia memberitakan Yesus Kristus yang adalah hidupnya. Dia sadar sepenuhnya kalau dia hidup sekarang ini semata-mata karena iman Yesus Kristus yang rela mati di kayu salib. Dia tahu kalau dia bisa hidup sampai sekarang ini semata-mata karena kasih karunia Yesus Kristus. Kasih karunia yang dianugerahkan berdasarkan kepercayaan kepada Yesus Kristus. Percayakan saudara, ketika engkau terus hidup di dalam kehidupan Kristus, semua masalah akan bergeser dengan sendirinya. Tuhan mendidik saya. Mungkin saya adalah termasuk orang yang cukup Taurat. Karena saya model orang yang suka berusaha untuk menjadi semakin baik. Segala sesuatu saya pelajari supaya saya semakin baik. Tapi Tuhan mendidik saya. Saya usaha kayak apapun enggak berhasil. Mentok sana, mentok sini. Sampai akhirnya saya menyerah dan cuma memanggil nama Tuhan. Dan Tuhan mengajar saya masuk ke tempat peristirahatan. Masuk ke tempat perhentian. Di mana engkau berhenti dari semua pekerjaanmu. Jangan berusaha lagi. Jangan mencoba lagi mengubah ini dan itu. Jangan mencoba lagi mengubah jemaatmu. Karena harus terus terang, saya tidak bisa mengubah saudara ternyata saudara. Saya baru menyadari ternyata saya tidak bisa mengubah saudara. Setelah bertahun-tahun memimpin Eko, saya baru menyadari saya tidak bisa mengubah dia. Bahkan sekarang saya menyadari saya tidak bisa mengubah diri saya sendiri. Nggak bisa. Siapa yang bisa mengubah? Hanya Tuhan. Jadi jangan berusaha untuk mengubah siapapun. Jangan berusaha untuk mengubah dirimu sendiri bahkan. Percaya saja Yesus. Terima saja semua karya penebusannya. Nikmati semua yang berasal dari Yesus. Engkau akan bertumbuh dengan sendirinya. Engkau akan berubah dengan sendirinya. Yang tadinya nggak pernah minta maaf, tahu-tahu keluar permintaan maaf dari mulutmu, itu terjadi dengan sendirinya. Semua yang kita terima dari Adam terjadi dengan sendirinya. Semua yang kita terima dari Yesus harus terjadi dengan sendirinya. Semua buah yang diusahakan bukanlah buah yang asli. Semua buah yang diusahakan adalah buah karbitan. Buah plastik, buah tiruan, bukan buah yang asli. Apakah tidak ada usaha dalam Injil? Tidak. Kata kunci Injil adalah percaya.
Percaya saja. Percaya artinya menerima, menerima artinya menikmati. That's it. Bukan percaya tambah melakukan. Tidak, itu Injil yang palsu. Itu Injil campuran. Bukan percaya plus melakukan berbagai hal. Bukan. Percaya saja, itulah Injil yang asli, saudara-saudara. Apakah saudara percaya? Kalau engkau percaya, engkau akan menerimanya. Kalau engkau tidak menerima, artinya engkau tidak percaya. Makanya ada orang yang bilang, kalau pendapat seseorang ditolak, sebetulnya orang bukan menolak pendapatnya, orang menolak orangnya. Kalau kita percaya sama orangnya, hampir semua pendapatnya bisa kita terima. Tapi kalau kita sudah tidak percaya sama orangnya, semua pendapatnya kita tidak bisa terima. Percaya artinya menerima. Menerima artinya menikmati. Jadi apa yang harus saudara lakukan? Percaya saja, terima saja, nikmati saja. Percaya, menerima, menikmati artinya makan. Makan artinya menikmati. Dan makan bukan usaha. Makan itu istirahat. Ingat jam 12 siang. Sebentar lagi. Jam istirahat. Jam makan. Haleluya. Setelah kita pesta makan rohani, kita pesta makan jasmani di rumah masing-masing. Haleluya. Kita dipuaskan secara rohani, kita dipuaskan secara jasmani. Haleluya. Saya berdoa supaya semua kita menangkap apa yang diwahyukan oleh Roh Kudus di tengah-tengah kita, dan kita kembali kepada Injil yang ori, bukan Injil KW. Kita kembali kepada original Injil. Kita kembali kepada Alkitab. Jangan tambahkan Injil dengan Taurat. Taurat adalah Taurat, Injil adalah Injil. Injil bukan Taurat dan Taurat bukan Injil. Taurat tidak bisa disatukan dengan Injil dan Injil tidak bisa disatukan dengan Taurat. Engkau harus mati terhadap hukum Taurat supaya engkau bisa hidup terhadap Allah. Engkau harus mati oleh hukum Taurat supaya engkau bisa hidup oleh Allah. Engkau harus mati untuk hukum Taurat supaya engkau bisa hidup untuk Allah. Terimalah Injil yang asli dan buanglah Injil yang palsu. Kita hidup di dalam Kristus dan hanya di dalam Kristus, bukan di dalam Kristus plus Taurat. Hukumnya adalah kalau aku tinggal di dalam kamu dan kamu tinggal di dalam aku, kamu akan berbuah banyak. Bukan kalau aku tinggal di dalam kamu dan Taurat tinggal di dalam kamu dan kamu tinggal di dalam aku dan kamu juga tinggal di dalam Taurat. Justru itu tidak bisa terjadi. Kristus tidak bisa tinggal di dalam kita kalau kita terus hidup dalam hukum Taurat, dan kita pun tidak bisa tinggal di dalam Kristus kalau kita terus tinggal di dalam hukum Taurat. Saya berdoa hari ini kita benar-benar dibebaskan dari Taurat. Kenapa? Supaya kasih karunia Allah bekerja dalam hidup kita. Kita bisa berdoa karena kasih karunia. Kita mengasihi Tuhan karena kasih karunia. Kita diselamatkan karena kasih karunia. Kita hidup baru karena kasih karunia. Semua karena kasih karunia. Inilah kasih karunia Allah. Yesus Kristus telah mati bagimu. Percaya itu, terima itu, nikmati itu, makan dia setiap hari. Maka engkau akan hidup. Dan sekali waktu engkau akan bisa berkata, aku telah mati oleh hukum Taurat. Aku telah mati untuk hukum Taurat. Aku tidak akan berusaha lagi untuk menyenangkan Tuhan. Aku tidak akan berusaha lagi untuk berusaha hidup sebagai orang Kristen. Hidup kekristenan adalah kehidupan yang normal, bukan kehidupan yang diupayakan, bukan kehidupan yang diusahakan. Kalau engkau hidup di dalam Kristus, kasih akan mengalir dengan sendirinya, kesabaran akan keluar dengan sendirinya. Semua yang berasal dari Allah akan keluar dengan sendirinya dari hidupmu. Saya berdoa Tuhan menolong kita semua
untuk menangkap kebenaran ini. Mari bangkit berdiri berdoa. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Semua berdoa masing-masing. Berdoa kepada Tuhan. Berseru kepada nama Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Oleh karena darah Yesus, kami telah ditebus, kami telah bebas. Oh, bebaskan kami, lepaskan kami dari hukum Taurat. Oh, tolong kami Tuhan, supaya kami mati oleh Taurat. Oh, mati untuk Taurat, supaya kami bisa hidup bagi Allah. Oh, rapala kama ya syaka bapa ya santa. Oh, tolong kami Tuhan, bekerja di dalam kami, bekerja Tuhan, bekerja. Bekerja Tuhan, bekerja. Roh Kudus jamah kami, Roh Kudus jamah kami, Roh Kudus hidupkan kami. Bawa kami Tuhan kepada roh kelahiran baru, kepada kehidupan kelahiran baru. Bapa, aku berdoa di dalam nama Yesus, biarlah semua orang Kristen yang mendengar firman yang dibagikan ini Tuhan, aku berdoa di dalam nama Yesus, bebaskan mereka dari kurungan Taurat. Di dalam nama Yesus, kemerdekaan yang sejati akan tiba pada waktunya. Kemerdekaan yang sejati hari ini engkau terima di dalam nama Yesus Kristus. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ayo berdoa. Oh berdoa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Engkau luar biasa bagi kami. Engkau ajaib Tuhan. Oh Tuhan, firman-Mu berkata, dari kepenuhan-Mu kami menerima kasih karunia demi kasih karunia. Hari ini Tuhan, kami terima kasih karunia demi kasih karunia. Kasih karunia demi kasih karunia. Engkau hanya perlu percaya, engkau hanya perlu menerima, engkau hanya perlu menikmatinya. Terimalah kasih karunia demi kasih karunia. Kasih karunia demi kasih karunia membebaskan hidupmu. Oh Jesus, haleluya. Haleluya, tolong kami Tuhan. Tolong kami untuk lepas dari hukum Taurat. Tolong kami Tuhan untuk hidup bagi-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang ajaib. Engkau penuh kasih karunia dan kebenaran Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kasih karunia-Mu Tuhan. Engkaulah kehidupan kami. Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah kenikmatan kami. Engkaulah makanan kami. Haleluya. 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 Oh, haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau memberikan jalan kebenaran dan hidup bagi kami Tuhan. Semua orang Tuhan yang sedang mencari jalan, yang sedang mencari kebenaran, yang sedang mencari kehidupan, aku berdoa di dalam nama Yesus, mereka hari ini juga bertemu dengan jalan itu, bertemu dengan kebenaran itu, bertemu dengan kehidupan itu, yaitu Yesus Kristus yang hidup. Yesus Kristus yang hidup, hanya Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Kami terima karya penebusan-Mu sepenuhnya. Kami hidup di dalam penebusan-Mu sepenuhnya Tuhan. Kami terima kehidupan Allah, hayat ilahi itu. Dan kami hidup di dalamnya. Kami hidup berdasarkan hayat ilahi. Kami tidak hidup berdasarkan hukum Taurat. Dan Engkau yang memimpin kami, Engkau yang menuntun kami Tuhan. Sehingga kami tahu semua yang harus kami lakukan sebagai anak Tuhan. Kami tidak perlu diajar oleh orang lain bahkan. Kami tahu apa yang harus kami lakukan sebagai anak Tuhan. Karena pengurapan itu bekerja di dalam kami. Karena Roh, karena Mesias yang diurapi itu bekerja di dalam kami. Sehingga kami tahu persis apa yang harus kami lakukan sebagai anak Tuhan dan apa yang tidak boleh kami lakukan sebagai anak Tuhan. Berdasarkan tuntunan-Mu, bukan berdasarkan kebaikan kami, bukan berdasarkan hukum Taurat, tapi berdasarkan pengurapan Allah yang bekerja di dalam kami.
Terima kasih Bapa dalam surga. Terpujilah namamu Tuhan untuk selama-lamanya. Kami terima firman-Mu sebagai makanan yang sudah mengenyangkan kami, memuaskan kami. Kami terima Kristus sebagai makanan kami, sebagai kehidupan kami, kekuatan dan kenikmatan kami. Oh Tuhan, kami puas, kami kenyang oleh kehidupan-Mu sendiri. Terima kasih Tuhan. Kami terima firman-Mu, kami terima Kristus sebagai makanan kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucapkan syukur. Haleluya. Semua yang telah dipuaskan oleh Tuhan menjadi makanan kita pada hari ini. Mari sama-sama kita katakan amin. Berikan pujian bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. 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 Inilah kekristenan yang sejati. Inilah Injil yang sejati. Semua berpusat kepada Kristus, bukan pada usaha kita. Betul saudara? Hidup di dalam kasih karunia dan bukan berdasarkan usahamu. Tuhan telah berfirman, masuklah ke tempat perhentianku. Kalau saudara menolak, akhirnya saudara kembali kepada Taurat. Apa Taurat itu? Harus ini, harus itu. Mesti begini, mesti begitu. Tambah ini, tambah itu. Sekarang sudah bebas, haleluya. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas. Haleluya. Lagi. Sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, 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 bebas. Haleluya. Oke, selamat siang semuanya. Tuhan memberkati saudara semua. God bless you all. God bless you yang di rumah.